Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk sama-sama berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita yang masih jalan-jalan sambil pegang HP. Ayo kita duduk tenang, Alkitabnya disiapkan ya. Dan kita datang tunduk hormat kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah melalui YouTube pada saat ini. Dan kami memulai ibadah kami serahkan ke dalam Tuhan. Pertolongan kepada kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya biarlah terjadi dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita berterima kasih kepada Tuhan walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi Tuhan menghadirkan gadget untuk kita pakai, YouTube, untuk kita sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan kepada kita. Mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik anak-anak, kita akan sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Pak Daniel, disilakan. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan boleh memimpin dan menyertai kami Tuhan di sepanjang 1 minggu lamanya, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh kembali bertemu dalam ibadah KKCF yang dilaksanakan pada hari ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami telah lalui, kami boleh mendapatkan pengalaman baru, dan semuanya itu boleh kami pakai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan buat siswa-siswi kami Tuhan di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan ini dalam masa pendidikan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepintaran bagi mereka sehingga mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia dan terus menunjukkan kasih itu di dalam dirinya Tuhan, terlebih mengasihi Tuhan. Bapa di surga, berkati juga kedua orang tua mereka yang senantiasa menopang akan pembelajaran Tuhan, baik secara daring maupun secara offline. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka, sehingga mereka boleh terus diberkati Tuhan dan boleh menjadi panutan buat anak-anak mereka dan terlebih menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat kami selaku guru-guru, staf yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami lepas pribadi, Tuhan memberikan hikmat bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan setiap tugas dan pelayanan kami selaku guru-guru maupun staf yang ada di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa buat keadaan Indonesia yang saat ini Tuhan masih menghadapi pandemi Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga semuanya itu boleh berlalu dan kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat mungkin anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan segala sesuatu yang mereka konsumsi. Tuhan berkati Tuhan, sehingga di hari-hari berikutnya kami boleh kembali sama-sama melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Kelanjutan ibadah kami hari ini Tuhan dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, anak-anak, kita percaya, kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan langit, bumi, bintang-bintang yang ada. Dia adalah Allah yang kuat dan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita angkat pujian, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, iya, jadi Allah kita itu adalah Allah yang besar, kuat dan berkuasa. Baik anak-anak, kita akan membaca
ayat hafalan kita yang terdapat dalam Keluaran 9 ayat 27b. Keluaran 9 ayat 27b. Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Sekali lagi, Keluaran 9 ayat 27b. Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Versi English. Exodus chapter 9 verse 27. I have sinned this time. The Lord is righteous, and I and my people are wicked. Once again, Exodus chapter 9 verse 27. I have sinned this time. The Lord is righteous, and I and my people are wicked. Versi Mandarin. 我们背诵的经文是埃及记第9章第27节。法老大法人向摩西、亚伦来对他们说：“这一次我犯了罪了。耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。”再来一次。法老大法人向摩西、亚伦来对他们说：“这一次我犯了罪了。耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。” Iya, anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sadar bahwa kita punya, Tuhan mengirimkan kita sebuah buku untuk kita, untuk menolong setiap kita menjalani kehidupan kita. Apakah itu? Anak-anak tahu apa itu? Ya, tentunya Alkitab. Alkitab adalah buku terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita angkat pujian, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang dari awal ya. Hai kawan, hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, Alkitab adalah buku terindah yang akan menolong setiap kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Kepada Bapak disilakan. Oke, shalom. Selamat pagi buat anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya yakin semua pasti dalam keadaan baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang masih berkaitan dengan firman Tuhan sebelumnya. Namun sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Saya harap anak-anak bisa mengambil posisi duduk yang baik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, sehingga biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu
itu boleh menjadi berkat buat anak-anak sekalian, dan kami boleh lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bacaan kita hari ini terambil dalam Keluaran pasal 9. Keluaran pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jika anak-anak di rumah sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua, dan saya harap boleh diikuti di rumah ya, jangan cet-cet. Bacaan kita hari ini dengan dua judul, yaitu tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing, domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah keenam bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkap penuh, dan Musa harus menghamburkannya di udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, sampai demikian jauh pembacaan kita hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca, mendengar, bahkan melakukan firman itu dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya, tema kita hari ini diberikan tema yaitu jangan mengeraskan hati. Ya, jangan mengeraskan hati. Sama seperti pembacaan kita sebelumnya, di mana berkaitan dengan tulah. Ya, hari ini kita belajar tentang tulah kelima dan tulah ke-10. Di mana tulah kelima ini merupakan sampar menyerang ternak-ternak bangsa Israel. Bayangkan ya, kita bisa tahu bahwa penyakit sampar pada ternak bangsa Israel ini bukan hanya 1 ekor atau 2 ekor ya, tetapi seluruh binatang yang ada di tanah Mesir pada saat itu. Lalu bagaimana dengan ternak yang dimiliki oleh bangsa Israel? Apakah juga kena sampar sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Ya, tentunya tidak ya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada bangsa Mesir pada saat itu ketika dia menurunkan tulah, Tuhan memperingatkan sebelumnya kalau misalnya Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi keluar dari tanah Mesir ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu tanah perjanjian, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu tulah ke-5. Kira-kira apakah Raja Firaun setelah Tuhan memperingatkannya, apakah Raja Firaun melembutkan hatinya untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir?
Ya tentu tidak ya. Raja Firaun itu masih mengeraskan hatinya untuk tetap menahan bangsa Israel untuk tetap diam di bangsa Mesir. Lalu kira-kira apa yang Tuhan turunkan lagi kepada bangsa Mesir ketika bangsa Mesir, di mana Raja Firaun masih mengeraskan hatinya untuk tetap tidak membiarkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Di mana di ayatnya yang ke-8 di situ Tuhan menurunkan tula ke-6 yaitu bara. Ya, kita tahu belum usai penderitaan rakyat Mesir, tula bara merebak di seluruh negeri. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 di situ berkata bahwa lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya di udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang di Mesir. Ya, kita bisa bayangkan bahwa bara yang diturunkan oleh Tuhan itu bukan hanya kena binatang tetapi juga orang-orang Mesir. Lalu dengan kejadian, dengan tula, dengan hukuman yang Tuhan turunkan untuk orang Mesir di atas pimpinan Raja Firaun, apakah Raja Firaun masih mengeraskan hatinya? Ya, tentunya lewat tula yang diturunkan oleh Tuhan, Firaun masih mengeraskan hatinya untuk tetap menahan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini datang kepada kita, memberikan sebuah pelajaran juga kepada kita bahwa jangan mengeraskan hati. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu jangan mengeraskan hati kita. Ya, mungkin ketika di rumah orang tua kita menyuruh kita mengambil sesuatu, atau mungkin orang tua kita minta tolong untuk melakukan sesuatu, jangan mengeraskan hati kita. Ya, kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kadang kita melawan orang tua kita karena kita tidak mau disuruh oleh orang tua kita. Ya, kadang-kala juga kita bahkan membentak balik orang tua kita. Nah, apakah ini merupakan anak-anak Tuhan yang bisa memberikan teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, tentunya tidak ya. Jadi anak-anak yang terkasih, kita harus belajar bahwa ketika kita mengeraskan hati kita, maka Tuhan juga akan memberikan hukuman juga kepada kita. Jadi di sekolah juga anak-anak ya, kita sebagai anak sekolah tentunya kita punya aturan sendiri. Ya, kita punya aturan di sekolah, kita punya aturan di rumah. Jangan mengeraskan hati kita juga sama seperti Firaun. Ya, jangan sampai kita mungkin aturannya sudah dikeluarkan oleh guru, kemudian kita melanggar aturan-aturan itu, maka tentunya juga kita akan mendapatkan disiplin dan kita akan mendapatkan hukuman dari guru. Ya. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di mana pada saat ini juga firman Tuhan datang kepada bangsa Mesir, terlebih juga kepada bangsa Israel tentang tula yang diturunkan Tuhan kepada mereka. Kira-kira bagaimana respon Firaun? Ya, di mana Firaun ini merupakan sang Allah Israel ya, sang Allah Mesir ya. Menyaksikan tula yang semakin parah, mulai dari tula pertama sampai tula ke-6 yang kita bisa baca hari ini ya. Disebutkan bahwa Firaun terus berkeras hati setelah ia menyaksikan tula-tula tersebut, seolah-olah ia tidak peduli terhadap masyarakatnya, terhadap bangsa Israel, terhadap tula yang menimpa mereka. Nah, lewat semuanya itu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa datang kepada kita, bagaimana kita bisa belajar tentang kehidupan Raja
Firaun, bahwa jangan kita seperti Raja Firaun yang mengeraskan hati kita. Tetapi hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus membuka hati kita lewat segala sesuatu yang mungkin kita lakukan yang membawa hal-hal positif untuk kita. Ya, contohnya di rumah yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, bagaimana kita tidak mengeraskan hati kita, tetapi kita tetap melakukan hal itu meskipun kita sibuk mungkin main game dan lain sebagainya. Ya, kita luangkan waktu kita untuk membantu orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mendapatkan tugas dari guru, ya, apalagi ini belajar online, ya, gurunya mungkin tidak bisa melihat secara atau memantau secara langsungnya, tetapi kalian harus punya inisiatif sendiri untuk bagaimana mengerjakan tugas dan tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa. Jadi firman Tuhan hari ini biarlah tidak berlalu begitu saja ya, tetapi kita boleh praktekkan itu dalam hidup kita, anak-anak ya. Jangan cuma dengarkan saja di telinga kiri ya, kemudian keluar di telinga kanan dan tidak dilakukan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini kita boleh terus lakukan, dan kita tidak sama seperti Raja Firaun ya, yang terus berkeras hati. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak mengeraskan hati kami sama seperti Raja Firaun. Tetapi biarlah kami boleh terus membuka hati kami untuk terus percaya sama Tuhan dan terus melakukan hal-hal positif yang Tuhan boleh izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan untuk setiap kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak berkeras hati seperti Raja Firaun. Ya, kita masuk dalam doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Berkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah KKCF yang boleh berlangsung pada saat ini. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami pada saat ini. Proses belajar mengajar, Engkau berkati, biarlah kegiatan kami boleh terlaksana dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita anak-anak. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Kita siapkan diri kita untuk belajar selanjutnya. Bye!